Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bu Hindun. Apa kabar teman-teman di mana saja kalian berada? Sehat walafiat. Itulah harapan Bu Hindun dan seluruh umat manusia yang masih berada di muka bumi ini. Baik, kali ini kita jumpa masih di bulan Desember 2022 dengan judul vlog CBT, Moderasi Beragama. Penasaran ya? Apa itu CBT? Wow, sudah ada nih dalam tampilan judul slide yang pertama. Ya, Computer Based Test. Nah, di sini Bu Hindun akan menjelaskan kepada teman-teman ya. Apa itu CBT? CBT adalah Computer Based Test atau tes berbasis komputer. Dengan kata lain, tes yang sistem pelaksanaannya menggunakan komputer. Kalau dalam bahasa Inggris, istilah lainnya bisa juga kita sebut electronic assessment. Ya, disebut juga penilaian elektronik atau dikenal dengan penilaian digital. Ya, buat teman-teman yang memang generasi digital tentunya bukan barang baru, bukan hal yang aneh. Namun, generasi terdahulu yang masih panjang umur dan sehat juga tidak mau kalah gesit, tidak mau tertinggal zaman, tentu berpacu belajar dan belajar terus sehingga menyamai keberadaan kompetensinya dengan generasi terkini. Oleh karena itu, penilaian digital juga dibiasakan, dikenalkan atau coba kita aplikasikan. Nah, teman-teman, apakah tes CBT ini bisa menggunakan handphone? Ya, pertanyaan yang sangat relevan. Karena semua pegang handphone ya. Jawabannya, tes CBT atau ujian yang dilaksanakan dengan paperless. Paperless. Artinya tidak menggunakan kertas. Mengurangi beratnya alam. Kalau kita menggunakan kertas berarti memproduksi sampah secara tidak langsung. Jadi, tes CBT atau ujian yang dilaksanakan dengan paperless ini menggunakan komputer. Jadi, siapa saja bisa mengikuti ujian atau tes dengan menggunakan laptop atau handphone. Android atau iPhone atau smartphone. Begitu teman-teman ya. Jadi punya keunggulan dong. Betul. Keunggulan CBT. Aplikasi CBT ini bisa diartikan sebagai pelaksanaan ujian yang dilakukan dalam jaringan atau daring sehingga tidak lagi menggunakan kertas. Jumlah waktu yang diperlukan dalam melaksanakan ujian tentunya secara online biasanya lebih singkat karena ada batasan waktu Singkatnya, keunggulan dari CBT ini adalah hemat kertas dan hemat waktu. That's point. Nah, poin lainnya, poin penting yang harus dipahami tentang moderasi beragama. Karena CBT ini tentang moderasi beragama. Terusik nih menggelitik nih bertanya-tanya dalam benak teman-teman. Apa arti moderasi? Bu Hindun sajikan beberapa slide yang bisa menjadi insight learning atau menambah wawasan atau perbendaharaan informasi yang barangkali ini adalah hal baru bagi teman-teman
Ya, slide ini dari Kementerian Agama. Ya, tentunya dibagikan secara umum, secara bebas kepada ASN atau pegawai negeri sipil, ya khususnya kepada kami para dosen, sehingga lebih paham tentang hal ini. Iya, tentang moderasi beragama. Oke, baik. Di slide ini Bu Hindun akan coba jelaskan ya, tertera pada tulisannya, apa arti moderasi? Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi, ya kalian yang suka diskusi di kelas ya, kalau dosen menggunakan metode presentasi diskusi, itu ada salah satu dari kalian yang menggunakan peran sebagai moderator. Nah, moderator ini adalah orang yang menengahi proses diskusi, orang yang berada di tengah-tengah, orang yang mengatur jalannya diskusi. Ya, dia tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun. Sekalipun audiensnya misal yang bertanya adalah kawan akrab. Ya, bersikap adil tentunya kepada semua pihak yang terlibat di dalam diskusi. Kemudian moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contoh nih ya, sikap berani atau keberanian. Sifat berani dianggap baik. Kenapa? Karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Kemudian contoh lain nih, sifat dermawan juga merupakan sifat yang baik, good ya. Karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Begitu analoginya ya. Pertanyaan berikutnya, apakah moderasi dikenal dalam sejarah umat manusia? Ya, moderasi sudah lama sebetulnya dikenal sebagai prinsip hidup dalam sejarah umat manusia. Kalau dalam mitologi Yunani kuno, prinsip moderasi sudah dikenal dan dipahatkan pada inskripsi patung Apollo di Delphi yang bertuliskan Meden Agan, artinya tidak berlebihan. Prinsip moderasi saat itu sudah dipahami sebagai nilai untuk melakukan segala sesuatu secara proporsional. Proporsional, tidak berlebihan. Seorang yang moderat, ya, yang berada di tengah-tengah dalam hal makanan misalnya, dia akan menyantap apa saja, ya, segala jenis makanan, tapi membatasi porsinya. Iya, porsinya yang dibatasi agar tidak menimbulkan penyakit. Nah, kira-kira begitu analoginya ya. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Jika dalam Islam ada konsep wasatiyah ya. Dalam tradisi agama Kristen juga ada konsep golden mean. Dalam tradisi agama Buddha ada majjhima patipada. Kalau dalam tradisi agama Hindu ada madhyamika. Sementara dalam Konghucu ada konsep zongyong. Ya begitulah dalam tradisi semua agama. Selalu ada ajaran jalan tengah. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Begitu teman-teman ya. Apalagi lihat gambar ini. Menyejukkan bukan? Seorang biksu membantu dengan ember dan talinya setelah mengambil air dari sumur untuk kawannya berwudu. Ya, kawannya yang muslim. Indah bukan tampilan gambar ini? Jadi moderasi beragama itu sama dengan tolerankah? Teman-teman, toleran itu hasil yang diakibatkan oleh
sikap moderat dalam beragama. Kalau moderasi itu prosesnya, toleransi hasilnya. Iya, jadi toleransi itu hasil dari proses tersebut, ya. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain. Ya. Ada contohnya kah? Coba berikan contoh sikap yang ekstrim, yang lain gitu. Ada. Contoh nih, seseorang menyantap makanan atau meregup minuman yang jelas-jelas haram ya, menurut ajaran agamanya misal. Hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Ya. Nah, atau mungkin seseorang itu merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Nah, ini ya sikap ekstrim ya. Atau sikap ekstrim lainnya mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Itu semua yang baru saja Bu Hindun sebutkan ya. Ikut minum minuman yang sudah jelas dalam ajaran agama seseorang itu haram ya, dia hanya karena alasan toleran pada teman yang beragama lain, akhirnya dia minum, atau dia merusak rumah ibadah agama lain hanya karena tidak setuju dengan paham keagamaannya, atau dia mengikuti ritual-ritual ibadah agama lain hanya karena alasan tenggang rasa. Semua itu contoh yang tidak bisa dibenarkan. Ya, sikap-sikap itu, perilaku itu tidak bisa dibenarkan. Teman-teman, bersikap moderat cukup ya teman-teman menghormati orang lain, tidak mengganggu satu sama lain. Sudah. Jadi, teman-teman harus mantap dengan kepercayaan yang teman-teman miliki. Tidak perlu menggadaikan keyakinan. Gitu. Nah, lalu bagaimana, Bu, cara membedakan pokok agama dan tafsir agama? Karena tadi disinggung-singgung tentang tafsir agama. Begini, untuk bisa memilah mana wilayah pokok agama yang harus dibela secara sungguh, secara teguh, dan mana wilayah tafsir ajaran agama yang terbuka untuk berbeda, seorang umat beragama harus mempelajari ajaran agamanya dengan baik, dengan kafah, secara mendalam. Ia harus mencari ilmu melalui guru atau sumber yang terpercaya. Nah, sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai, pengetahuan yang luas, yang mengantarkan menjadi orang yang bijak. Ya, menjadi orang yang bijaksana. Berpengetahuan itu penting karena untuk dapat berdiri, berada di tengah-tengah. Seorang yang moderat perlu tahu tafsir agama yang ada di ujung ekstrim kiri dan yang berada di ujung ekstrim kanan. Sikap hanya melihat kebenaran satu tafsir saja nih, satu tafsir agama, dan buta terhadap tafsir yang lain, itu bisa menjerumuskan seseorang pada sikap ekstrim dan cenderung mengklaim bahwa kebenaran menurut versi pribadi atau versi dirinya saja. Pendek kata, bahwa untuk menjadi seorang yang moderat, ya, maka perlu berilmu. Ya. Masih ingat kan hadis riwayat Tirmizi? Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya
memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan ya, barang siapa yang menghendaki keduanya, iya, aradahuma, ya, menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Iya, jadi tepat kalau teman-teman sekolah yang betul, ya, belajar yang tekun, kuliah yang fokus, ya, supaya semua ilmu bisa diserap dan untuk bisa berjalan di muka bumi ini dengan tidak sesat. Oke. Iya, ini contoh soal CBT tentang moderasi beragama. Ya, sekadar knowledge saja. Jadi kalau teman-teman ada yang penasaran seperti apa sih? Ya, ini juga hanya contoh, ya. Bentuknya knowledge, perilaku, sikap atau keterampilan mungkin sulit untuk mengukurnya, ya. Di sini soalnya ya karena contoh ya, kira-kira seperti ini ya. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin. Dari kata apa? Yo, A, B, C, D. Tolerare, tolerance, toleration, tolerera. Oh. Tahu jawabannya? Iya, tentu yang A ya. Kemudian soal berikutnya nih. Butir berikutnya. Dalam bahasa Arab, toleransi biasa disebut apa? Tafkhim, istighfar, tasamu, atau ta'awud. Ya, udah pasti yang C ya. Yang menguasai vocab atau kosakata. Ya. Oke, baik. Kita akan lihat sebagian pelaksanaan CBT moderasi beragama. Nah, teman-teman yang sudah mengenal kampus UIN Jakarta yang berada di Ciputat, tentunya sudah tidak asing lagi keberadaan gedung-gedung perfakultas yang dimiliki oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gedung Saintek, ya, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi terletak di area paling ujung dari gerbang masuk. Jadi, menuju ke sana sedikit berolahraga. Ya, bila ingin jalan kaki lebih sehat tentunya ya. Oh ya, teman-teman perlu diketahui nih, pelaksanaan CBT ini bersesi. Sebab biar lebih fokus dan disesuaikan pula dengan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, sesinya ada 4, sesi pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Berbeda jamnya. Sesi pertama pukul 8 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sesi kedua pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sesi ketiga pukul 13 sampai dengan pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, sore sesi keempat pukul 15.00 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena Ciputat, karena UIN Jakarta, ya, berada di Indonesia bagian Barat. Oke, mari kita lihat. Teman-teman menuju lokasi untuk pelaksanaan CBT moderasi beragama berada di gedung Saintek. Ini kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ini adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, lokasinya berada di sebelah gedung ini. Ini Fakultas Sainteknya.
Ini gedung Pusat Laboratorium Terpadu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tampilan depannya, ya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada penandanya, Pusat Laboratorium Terpadu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian kita masuk dan di sini ada meja resepsionis atau meja tamu. Kebetulan kosong ya, karena memang Desember 2022 ini sebagian mahasiswa sudah selesai UAS, ujian akhir semester, sehingga pelaksanaan CBT moderasi beragama pun tidak terlalu mengganggu jam perkuliahan atau waktu akademis kampus. Kita akan menuju lift untuk mengerjakan soal-soal CBT yang berada di ruang yang sudah disediakan. Kita lihat dulu petunjuknya. Ada di lantai 5 ya. 501 sampai dengan 508. Iya. Saat ini berada di lantai 5, kita menuju ruang ICT Laboratory ya, ke arah kiri. Dan ini tempatnya ada 2 ruangan laboratorium komputer. Satu di sini dengan nomor ruang 508 dan satu lagi di sini dengan tulisan tertera lab komputer 9. Oke. Teman-teman, ini adalah ruangan yang digunakan untuk CBT moderasi beragama. Ruangan ini sudah didesain, disiapkan dengan 1 meja, 1 komputer, yang di dalamnya juga nanti tinggal mengisi username dan password ya. Jadi sudah langsung bisa dikerjakan ketika sudah berada di ruangan. Yeay, tidak lengkap rasanya bila belum mendengar, ya, belum dengar rekam pendapat atau opininya. Yuk kita temui 2 orang ya, oke? 1 orang dosen perempuan dan 1 orang dosen laki-laki. Cukuplah sebagai sampel ya, sebagai sampel saja. Ini pun secara random atau acak yang kita temui di lapangan saat pelaksanaan CBT atau CAT moderasi beragama. Yuk, ayo kita dengar komentar atau tanggapan dari perwakilan peserta yang melaksanakan CBT moderasi beragama. Ya, tentunya dosen ya kalau di sini. Penasaran ya? Pasti penasaran juga kan? Apa sih kata mereka tentang pelaksanaan CBT moderasi beragama ini? Pentingkah? Atau mungkin bagi mereka tidak pentingkah? Atau mungkin mereka beropini lumayan bikin pusing kah? Atau ya enjoy saja lah. Atau barangkali lumayan mengusik waktu kerja kah? Ya, kita dengarkan ya. Yuk. Assalamualaikum. Wah, ini ketemu dengan dosen yang cantik. Kita kenalan dulu dong, biar di YouTube Hindun Smart, ya channel YouTube-nya Bu Hindun lebih tenar nih. Ayo, perkenalkan diri dong, dosen yang cantik. Saya Vita Faturahmah, dosen ilmu komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Udah itu aja. Oke, baik. Sebentar lagi akan mengisi butir-butir soal tentang moderasi beragama. Sedikit dong komennya atau tanggapannya, seperti apa sih
moderasi beragama di tanah air kita, atau penting atau tidak ya buat dosen mengisi butir-butir ini? Iya, saya kira penting sekali. Moderasi beragama itu kan mulai dicanangkan pas ketika Menteri Pak Lukman Hakim Saifuddin ya, yang memang menginisiasi moderasi beragama. Ini udah lama sekali konsep moderasi beragama, berawal dari merespon persoalan radikalisme. Tadinya kan radikalisme itu, terorisme itu tidak fokus ke kampus. Ternyata fenomena dari 2017 itu mulai masuk kan, radikalisme itu masuk wilayah kampus, bukan hanya sasarannya mahasiswa, tetapi ternyata ada juga kan teroris lah, bisa dikatakan label adalah dari kalangan dosen. Maka Gusmen yang Pak Yakut melanjutkan tentang moderasi beragama, dan ini sinergi tentu nanti sama kurikulum juga. Nah, tentu harus berawal dari pendidiknya dulu ya, sebagai pionir untuk mengajarkan di kelas, mengintegrasi tentang moderasi beragama. Moderasi beragama tentu konteksnya adalah bagaimana kita memiliki sebuah toleransi, menghargai kebinekaragaman. Aspeknya bukan hanya konteks untuk agama Islam saja, tetapi untuk semua agama, tapi khusus untuk UIN ya tentu agama Islam. Itu saya kira. Oke, Ibu dosen ilmu komunikasi yang cantik, menuturkan dengan rangkaian kata yang komunikatif. Cocok ya dosen ini. Oke teman-teman, itu yang bisa kita dengar. Terima kasih Bu Pita. Saya doakan 23 Januari ya sidang promosi doktornya. Amin. Insyaallah. Oke. Terima kasih. Baik. Salam moderasi beragama. Teman-teman, berikut ini satu lagi kita minta pendapatnya tentang moderasi beragama. Ya, hari ini kita mengisi butir-butir soal CBT ya, moderasi beragama. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan perkenalkan diri Pak. Ya, saya Ja'far Sanusi, dosen tarbiyah PGMI. Baik, Pak Ja'far. Menurut Pak Ja'far, adanya kegiatan seperti ini di sela-sela waktu ujian akhir semester mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, apakah mengusik waktu Bapak atau enjoy-enjoy saja Pak? Ya, mengusik waktu ini karena kita sedang sibuk ya. Sedang sibuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, tugas-tugas penilaian. Kita harus kesini ya. Oke baik, ini sudah berada di gedung ini ya untuk mengisi butir-butir soal yang disediakan dengan fasilitas masing-masing orang, komputer di meja masing-masing. Kita tinggal masukkan username nanti. Oke Pak, moderasi beragama menurut Bapak penting atau tidak sih? Bagaimana kondisinya di tanah air ini? Ya, moderasi beragama itu penting ya dalam kerangka kita untuk membangun satu kehidupan yang harmonis antara satu masyarakat dengan yang lain, terutama yang berbeda agama. Yang akhir-akhir ini memang kelihatan terusik ya di tanah air, ya mungkin karena banyaknya ya pemahaman agama yang belum begitu dalam. Semangat beragama yang tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan ini juga menjadi satu hal yang menyebabkan agak terusiknya ya, moderasi beragama itu. Oke Bapak, baik. Terima kasih untuk tanggapan, komentar, dan wawancaranya. Ini saya masukkan ke YouTube saya. Bersedia ya Pak? Oh ya, silakan. Oke, baik, sekali lagi terima kasih. Ya, salam semangat, salam sehat Bapak. Ya, sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nikmat sehat dari Allah, karunia yang tiada terhingga, hari cerah ya di wilayah ini, ya di wilayah Ciputat. Entahlah kalau Bogor ya yang disebut kota hujan, tiap hari pasti hujan. Kebetulan ini hari cerah. Yups.
Di mana lagi ya? Di kampus ini dong, pastinya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selesai pelaksanaan CBT moderasi beragama dari sesi pertama hingga sesi keempat. Baik, kita tegaskan kembali sebagai simpulan terkait pembelajaran bahasa. Bu Hindun akan menekankan diksi atau kosakata yang bermunculan dan hadir pada kesempatan ini. Apa saja itu? Yang pertama, moderasi. Yang kedua, moderat. Yang ketiga, moderasi beragama. Keempat, CBT, Computer Based Test. Yang kelima, CAT, Computer Assessment Test. Ya, berikutnya Electronic Assessment atau penilaian elektronik. Kemudian paperless, tidak menggunakan kertas. Dan terakhir, wasatiyah, jalan tengah, di tengah-tengah atau penyeimbang. Iya. Ingat kosakata ini ya, untuk kalian tambah wawasan, untuk teman-teman yang kepo, yang selalu ingin tahu ya perkembangan kosakata di tanah air dengan beragam user, beragam pengguna bahasa pada event-event yang kekinian yang sedang hit. Nah, apa yang sedang dilaksanakan sebagai momen-momen terbaru. Ini dia. Oke, terima kasih. Baik teman-teman. Salam sehat dan tetap semangat. Bye-bye. Oke, terima kasih untuk semua orang yang telah menyimak vlog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.